Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ida. Alhamdulillah. Gimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ida, hari ini kita akan melakukan wawancara atau percakapan pasca observasi ya dalam rangkaian kegiatan supervisi akademi yang saya lakukan. Kemarin kita sudah melalui pra observasi, kemudian kemarin kita lakukan observasi di kelas, dan hari ini kita sampai pada tahapan pasca observasi. Bu Fida, tujuan dari kegiatan ini pasca observasi ini nanti kita akan melakukan refleksi dari pembelajaran yang Bu Fida lakukan kemarin di kelas. Kemudian saya juga akan minta refleksi dari Bu Fida nanti bagaimana, apa yang dirasakan, apa kendala kemarin, refleksi dari pembelajaran kemarin. Termasuk saya nanti juga akan menyampaikan refleksi atau umpan balik terkait apa yang saya amati. Intinya saya bukan dalam hal mau menilai dia, tapi saya nanti dalam rangka menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya gunakan ketika pembelajaran kemarin, sehingga nanti kita bisa saling merefleksi dan ada perbaikan ke depan. Baik Bu Fida, saya dari kemarin, dari pembelajaran kemarin yang sudah saya lakukan observasi, saya ingin mengetahui lebih lanjut dari Bu Fida, kira-kira apa perasaan Bu Fida, hasil refleksinya Bu Fida terkait proses pembelajaran yang sudah kemarin dilakukan oleh Bu Fida. Bagaimana? Silakan Bu Fida. Kemarin kan saya melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas 1-2. Nah, awalnya sudah saya rencanakan kan itu siswa memiliki beragam peran, artinya memiliki kesiapan yang berbeda, minat dan profil. Maka saya siapkan seperti halnya bidang pembelajaran untuk membuat siswa yang suka terhadap auditori, visual, dan seperti itu bisa tercapai semua. Maka tapi pada saat itu akan mengalami kendala lampu padam. Sehingga ini cuma saya berikan kepada sebagian siswa saja. Sebenarnya kalau di pondok itu kan HP cuma boleh pegang berapa siswa? Tidak semua siswa ya. Jadi kemarin yang melihat video pembelajarannya hanya sebagian, itu salah satu. Dan ada yang lain kira-kira berbeda yang lain? Untuk pembelajaran secara spesifik itu saya belum bisa. Karena untuk melihat tercapai tidaknya itu kemarin saya berdasarkan 3 hal. Kesiapan, minat, sama profil. Saya pengennya kan semua. Ternyata tidak bisa dilakukan secara sekaligus. Saya mesti kesulitan di situ. Jadi mau minta kembali saran teman, kemudian bagaimana enaknya supaya belajar seperti itu bisa lebih baik dari yang kemarin. Baik, tidak. Demikian ya, tadi Bu Fida sudah merefleksikan apa yang sudah terjadi kemarin. Saya ingin Bu Fida, saya juga akan menyampaikan hasil pengamatan saya, karena ini juga menjadi bahan kembali ya dari saya kepada Bu Fida. Kemarin kan ada beberapa aspek ya yang ingin kita kembangkan. Itu kenyamanan lingkungan di kelas. Saya lihat kelasnya juga di awal itu kondisinya memang kondisinya bersih, jadi ini sudah nyaman anak-anak belajar di situ. Kemudian Bu Fida juga memberi kebebasan anak-anak itu menempati tempat duduk. Ya, silakan menempati tempat duduk yang diinginkan. Jadi yang saya amati. Jadi sepertinya Bu Fida mempersilahkan anak-anak sesuai nyamannya anak-anak gitu. Kemudian dari pendekatan, aspek pendekatan dalam mendampingi anak-anak atau peserta didik, saya juga melihat Bu Fida sangat interaktif. Jadi komunikasinya itu dua arah. Kemudian tidak juga berkeliling ketika kerja kelompok yang saya lihat. Tapi memang di pembelajaran berdiferensiasi yang saya lihat kok sepertinya belum dapat, tetapi
sudah akan masuk ke sana, hanya mungkin perlu ditingkatkan lagi seperti tadi, perlu adanya pemetaan kebutuhan yang jelas. Jadi apakah itu berdasarkan minat, apakah itu berdasarkan kesiapan, apakah berdasarkan gaya belajar. Kalau kemarin sepertinya semuanya mau dipenuhi, tapi akhirnya tadi dia sudah merefleksikan diri, ternyata susah untuk ini ya, menempatkan. Kemudian memang perlu juga menyiapkan mental psikologi anak sebelum memulai. Jadi anak-anak mungkin ada yang capek, ada yang bayar, apalagi kemarin habis kegiatan apa itu kemarin. Jadi anak-anak mungkin perlu dibawa dalam suasana yang tenang dulu, kemudian misalnya memulai skripsi dan oke, Bu Fida. Nah, saya tadi mencatat dari hasil refleksi Bu Fida dan juga hasil PMT memang ada kendala di aspek pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Nah, kira-kira Bu Fida, kemarin yang kita sudah melakukan rencana di PRA, dan pembelajaran berdiferensiasinya itu berdasarkan pemetaan 3 itu ya. Yang pertama kesiapan, profil belajarnya. Nah, ternyata tadi ada kendala kan. Nah, kira-kira nanti gimana untuk rencana ke depannya mengenai aspek ini? Ke depannya gimana? Pertama, saya ingin tetap konsultasi dengan Pak Mamat. Misalkan ada waktu luang, saya ingin mengajak kembali untuk berdiskusi dan minta saran. Kemudian saya akan terlebih dahulu melihat video pembelajaran yang sekiranya bisa membantu saya untuk lebih bisa memahami pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, supaya bisa lebih berhasil ke depannya. Kemudian saya kan juga aktif di MDLP. Itu saya akan mencoba untuk merefleksikan di sana untuk mengajak anggota-anggota yang lain itu untuk membahas bagaimana pembelajaran diferensiasi itu supaya bisa lebih memahami. Jadi bisa saya terapkan di pembelajaran yang selanjutnya. Oke, bagus itu Bu Fida. Jadi Bu Fida nanti mau meningkatkan kompetensi dirinya, baik itu di lingkungan sekolah, sama teman sejawat, kemudian dengan MGP atau komunitas-komunitas belajar yang lain, termasuk memanfaatkan media ya, di video itu dan semacamnya. Nanti kira-kira kalau itu sudah dilakukan, tapi di dalam praktiknya ternyata ibu masih ada kendala dan semacamnya, mungkin siapa lagi orang yang paling dibutuhkan itu nanti, atau apa sih yang harus saya lakukan ketika saya punya masalah gitu. Jadi misalnya kan tidak mentok sampai di sini saja ya, jadi kedepannya harus ada perbaikan. Nah, dalam pelaksanaannya nanti di kelas ternyata masih ada kendala. Nah, kira-kira apa yang harus segera mungkin saya lakukan kalau menemui persoalan itu? Karena lebih dekatnya kan ke Pak Mamat. Jadi kan bisa langsung kasih ke Pak Mamat. Tapi kan saya mampu di kelas 10-2. Bapak kelas 11, jadi lebih mudah. Oke, baik Bu Fida, tidak apa-apa. Saya akan siap hadir untuk Bu Fida. Apalagi kan kita satu MGP. Ketuanya saya Bu. Oh gitu. Ketua MGP-nya ya. Ya itu bisa menjadi bahan juga. Nanti kita rencananya juga tidak hanya pembelajaran di Bu Fida, tidak hanya pembelajaran di kelas kita di sekolah kita, tapi bagaimana hasil dari supervisi ini bisa kita terapkan, bisa kita titipkan ke teman-teman guru di MGP kita. Nah, dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, ya, dari beberapa yang sudah Ibu rencanakan untuk pengembangan diri terkait aspek-aspek yang tadi belum dicapai, terutama di pembelajaran berdiferensiasinya, ini kapan ini mau segera dilakukan? Sesegera mungkin. Tetapi kan pada saat ini ketika saya jadi masih ada libur puasa sampai Lebaran, maka ketika sudah aku kembali segera mungkin saya ingin mencoba kembali untuk menerapkan
Terutama tadi di kelas 2 Bu ya. Jadi kemarin kan Ibu sudah melakukan pembelajaran itu di kelas 2, sudah tahu persoalannya dan akan segera nanti akan kembali melakukan perbaikan itu di kelas 2 terutama di kelas yang 2. Saya rasa itu Bu Fida hasil wawancara kita di kelas observasi ini. Terima kasih atas waktunya dan saya ingin Bu Fida tetap berkonsultasi atau juga punya komitmen dan saya ingin segera juga ingin dapat apa ya, info atau kabar dari Bu Fida, mudah-mudahan ya, karena kita memang nanti ini jadi minta nanti kita akan tunggu di setelah libur ini Bu Fida bisa melaksanakan itu apa yang sudah Ibu rencanakan, mudah-mudahan bisa dilakukan. Dan saya ingin tahu perbedaannya. Nanti saya juga ingin dengar dari Bu Fida apa sih perbedaannya dari pembelajaran kemarin dengan yang sudah. Harapannya seperti apa? Harapannya ya bisa lebih baik. Kemudian kemarin kan fokusnya itu semua, jadi bisa pertama saja gitu. Dari pemetaan ini ya, kebutuhan belajarnya ya. Jadi mau satu-satu ya. Saya ingin lihat itu bisa dilakukan dan saya ingin dengar kabar baiknya dari Bu Fida. Ya, kalau masih menemui masalah atau butuh teman seperti biasa kita satu sekolah saya siap itu. Terima kasih Bu Fida atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya Bu Fida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.